Welcome back everybody to my YouTube channel. Oke, in this episode gue akan membeberkan nih pengalaman gue mendapatkan pekerjaan pertama gue dari LinkedIn tanpa apply sama sekali, dan gimana caranya membuat tampilan LinkedIn kalian menarik untuk para recruiter. So, check this one out. Gue akan memulai dari cerita gimana sih gue bisa dapet offering ketika gue dulu baru lulus fresh graduate. Gue dulu setelah gue sidang, gue kan dapat SKL tuh atau surat keterangan lulus. Nah, gue so ide nyalain availability gue di LinkedIn. Jadi kayak gue open for recruiters to offer me job gitu loh. Dan gak lama dari gue so ide nyalain itu, tiba-tiba ada message dari recruiternya. So ketika sudah gue dapat message dari HRD suatu startup company e-commerce yang berwarna merah ya, and gue langsung dihubungin, terus gue disuruh kirim CV gue ke email HRD-nya. Terus kayak gue awalnya kayak oke, ya kenapa enggak gitu, jadi gue kirim aja CV gue, dan CV gue tuh cuman 1 lembar, nggak ada hiasan sama sekali, dan precise gitu loh, dan gue kayak pakai Word, totally Word top gitu loh, nggak pakai ada hiasan. Ada temen gue yang desainer itu keren banget, ada yang warna-warni, apa, well I'm not that, gue nggak ada talent untuk mendesain CV, jadi kayak gue jadi cuman ngasih 1 lembar CV, dan di CV gue itu gue sebutin yang penting-penting aja gitu loh, dan yang menurut gue menarik untuk recruiters lihat, dan gue mikirnya gini, nanti recruiters tuh kan banyak didatengin oleh CV kan, orang tuh banyak submit CV ke mereka, jadi kayak misal ya ada mungkin sampai 1000 CV yang mereka dapat per sekali rekrutmennya. Jadi kayak gue nggak mau wasting their time dengan bikin CV yang 2 lembar atau 3 lembar gitu loh. Jadi gue bikin 1 lembar yang emang stand out, dan bikin essay gue tuh ke filter untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya, itu wawancara. Nggak lama dari itu, kayaknya 2 hari 3 hari dari itu gue dapet email dari HRD-nya lagi. Terus dia bilang oke, kapan bisa diinterview, dan gue langsung agak shock sih, kayak aduh cepet banget nih ya, padahal gue baru ngirim 2 hari yang lalu. Terus tiba-tiba dia bilang oke, bisa nggak minggu depan. Nah, jadi gue atur waktunya, sehingga karena waktu itu gue lagi masih di Bandung nih kan, gue kuliahnya di ITB, jadi gue masih di Bandung ngurusin dokumen wisuda. And then tiba-tiba ya udahlah, gue beli tiket Baraya, cuma 70 ribuan ke Jakarta, dan udah gue beli tiket, and then gue dateng. Akhirnya gue interviewnya pertama tuh sama HRD-nya. Interview ya lebih ke apa yang gue pelajarin, terus kayak CV gue, dan gimana sih orangnya gimana gitu loh. Jadi kayak ya udah gue jawab aja kayak straightforward, oke, gue orang yang gini, gue bekerja keras, lalalala, and then oke. Terus akhirnya ketika dia akhirnya dia keluar tuh dari ruangan, terus manggil usernya, itu user gue. Jadi gue interview HRD user cepet banget, dan di hari itu juga gitu loh. Setelah itu usernya masuk, dia lihat CV gue, terus dia interview gue, dan ini lebih technical sih, dia nanya mengenai statistik, data, apa yang gue pelajarin dan lain sebagainya. Terus kayak CV gue, transkrip gue kan ada, gue submit tuh. Terus tiba-tiba dia nanya, oke, statistik lo bagus nih, dapat A, ini berarti lo jago dong ngolah data. Terus kayak gue bilang, dibilang jago, gue kayak agak dibilang jago juga nggak terlalu sih mas, tapi saya mau belajar banyak untuk membantu perusahaan ini kalau misalnya saya keterima. Ya gue kayak speak kayak gitulah, karena gue nggak mau jumawa, tapi kayak gue bilang
gue masih kosong nih working experience gue, tapi kayak gue mau kok dibimbing supaya gue bisa bermanfaat untuk perusahaan ini, and that's my final line gitu loh. Terus tiba-tiba dia selesai dan si usernya nanya, kamu bisanya kapan, bisa masuk kapan. Aku bilang kayak, mas saya belum wisuda nih, BTW wisuda saya di akhir Juli. Gue lupa tanggal berapa ya, tanggal 20 apa ya, I don't really remember. Terus tiba-tiba oke, berarti pengen wisuda dulu ya. Terus dia bilang iya, kalau mau kamu bisa mulai besok atau atau lusa. Terus nanti kalau pas wisuda kamu izin aja. Terus kayak gue mikir ya well mas, kayaknya aku mau istirahat dulu deh berapa hari, kayaknya itu terlalu cepat buat aku, dan aku juga masih harus mikirin mikirin segala macam ininya, submit dokumen, terus ambil baju toga, dan ngurusin wisuda lah, misalnya kayak nyokap gue nginep di mana, terus transportasinya gimana, terus jas gue pokoknya gue masih kayak riweh lah. Terus akhirnya bilang ke masnya, oke, maybe after graduation deh mas kayaknya ya. Terus kayak masnya bilang oke, fine. Setelah usernya bilang kayak gitu, si HRD-nya masuk. Terus akhirnya bilang, oh ya udah dibilang kan kamu misalnya mulainya kapan. Terus aku udah bilang, oh ya tadi diskusi sama usernya, bisa mulainya habis wisuda, kayak 3 atau 4 hari habis wisuda gue Sabtu. Ingat banget, wisuda gue Sabtu, gue minta 3 hari off, hari Rabunya gue langsung mulai. Anyway, udah selesai tuh, akhirnya gue di offer, misalnya dikasih tahu, oke, di sini kamu dapat makan 3 kali sehari. Pertama, kamu dapat makan 3 kali sehari, terus kamu dapat insurance apa, terus kayak dan lain sebagainya itu udah dijelasin sama Mbak HRD-nya. Terus ini kamu dapat offering sekian gitu loh, sekian juta gitu. Terus kayak gue yang duit jajan gue dulu masih 1,5 sampai 2, melihat offering gajinya itu beberapa kali lipat dari uang jajan gue waktu gue masih mahasiswa. Gue langsung kayak yes, kayak gue nggak mata gue langsung hijau, kayak oke, yeah, I'm gonna do that job, saking gue excited banget. Dan ketika itu ya udah, akhirnya kayak oke. Tapi gue nggak berani mau tanda tangan waktu itu juga. Terus kayak gue bilang, oh ya nanti gue akan signin setelah gue wisuda. Maksudnya kayak kirim dulu dokumennya ke gue via email, nanti gue baca dan gue pikirin diskusi sama kakak dan orang tua gue, apakah gue akan ambil atau enggak. So long story short, abis itu gue tiba-tiba udah pokoknya abis itu tuh langsung kerja aja, abis udah wisuda. Terus gue akhirnya balik ke Jakarta, cuma istirahat 3 hari abis wisuda, terus langsung kerja, bangun pagi kerja, datang ke sana, and that's it. Jadi itu adalah pengalaman kerja pertama gue. Nah, selanjutnya gue akan membahas nih, sebenarnya kenapa sih gue bisa dapet pekerjaan dari LinkedIn selain ya gue nyalain notifikasi. Nah, ternyata pas gue perhatiin profile LinkedIn gue tuh kayak nggak jelek-jelek amat ya, dan juga gue update banyak hal di dalam LinkedIn itu. Jadi menurut gue ada sedikit plus point dari LinkedIn gue, tapi gue nggak mau kasih contoh ke kalian LinkedIn gue, karena gue ngerasa gue tuh bukan apa-apa dibandingkan sama banyak orang yang lebih bagus dari gue. Nah, nanti gue akan kasih contoh LinkedIn yang orang-orang yang menurut gue sangat-sangat bagus. Oke, so check this one out. Oke guys, ini adalah contoh LinkedIn yang menurut gue keren. Ada namanya Kate Aubrey. Ini lihat nih headline-nya, dia sangat-sangat jelas dan precise mengenai profilnya dia. Terus about-nya juga bagus banget, singkat, padat, dan jelas. Dan jadi kita punya gambaran tentang dia dengan membaca about-nya ini. Terus ketika kalian lihat bahwa scroll activity-nya ya sangat-sangat banyak, jadi kayak dia aktif banget. Tuh followers-nya aja udah banyak banget nih. Nah, kemudian di experience-nya tuh lihat dia taruh di paling atas tuh yang emang dia paling signifikan untuk dia, yaitu MSc-nya di social entrepreneurship.
Nah, terus educationnya juga dia lengkapin, itu ada 2 yang paling penting. Terus volunteering juga, skills and endorsement dia juga bagus, kemudian accomplishment dia juga lengkap. So this is a good LinkedIn. Oke, sekarang kita cari yang lain nih. Ini kita cari yang orang Indonesia aja nih. Oke, nah ini adalah Irfan Prawiradinata. Ini bagus banget. Dia konsultan dari BCG. Nah, yang gue suka adalah dia di about-nya tuh emang agak rada panjangan dikit, tapi ini sangat bagus banget untuk attract recruiters. Gue bacanya aja udah kayak oke, keren banget nih orang. Nah, terus experience-nya banyak. Tuh ada Harvard juga kan. Nah, ini sangat-sangat sangat bagus, dan ini skill-nya banyak banget dan banyak di endorse juga, dan accomplishment-nya lengkap dari honors and award organization, publication dan lain sebagainya. So this is a good LinkedIn. Nah, coba kita cari lagi yang lain. Kayak ini si Mas Wafa ini bagus nih. Nah, ini Mas Wafa ini salah satu panutan banget nih LinkedIn-nya. Dia kerja di Google dan YouTube Indonesia, dan dia juga bikin modal rakyat, itu startup untuk SME di Indonesia. Nah, ini bagus banget, dia aktif banget, dan dia di about-nya sangat-sangat singkat, jadi enak banget lihat bacanya. Nah, terus ini experience dia banyak banget, and dia dari University of Cambridge, itu stand out banget, makanya dia taruh paling atas. Terus skill-nya oke, endorse-nya banyak, terus dia recommendation-nya keren sih. Jadi kayak ini singkat, padat, dan jelas. Ini keren banget. Pokoknya Mas Wafa the best deh. And everything lah pokoknya. Nah, ini dari yang the best ke yang rada medium atau mediocre kayak gue. Itu ini linknya gue, terus gue akan mencontohkan gimana sih untuk open for recruiters, nandain kalau lo open for recruiters atau for your job. Ini gampang, tadi udah lo klik yang tadi, terus langsung ini lo bisa cari tipe job yang sesuai nama lo, misalnya let's say data science specialist, okay? And then location-nya juga lo bisa pilih, misalnya Jakarta, Indonesia, ataupun dimanapun, misalnya di kota kalian. Terus tipe jobnya bisa full time atau part time, atau terserah intern juga bisa. And then add to your LinkedIn account. Terus udah selesai nih, dan ini kan hanya bisa dilihat oleh recruitersnya tok. Jadi teman-teman lo nggak bisa lihat ataupun orang lain. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin ini go public, ya udah langsung ganti aja only recruiters, lo ganti ke all LinkedIn members gitu loh. So this is so easy. So itu tadi LinkedIn gue, dan kalau misalnya kalian mau connect, silahkan di connect, dan I'm happy to help. Tinggal message aja sih kalau misalnya kalian udah butuh apa-apa. Oke teman-teman, itulah episode kali ini, semoga bermanfaat. So don't forget to subscribe, loncengnya tuh dicentang, terus see you in the next episode. So bye.